إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa fiqna ila siratikal mustaqim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadi may yasha'a bil wilayah. Yakni aku memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya wali-wali Allah. Jadi bahwasanya si Seman itu dijadikan Allah sebagai wali Allah. Wa hassasahu bi amri wa hassasahu bi hamli asrarihi, dan yang ditentukannya untuk membawakan segala rahasianya Allah. Wa jajabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan ia yang menjadikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu dan petunjuk dan pertolongannya Allah. Wa azkaru annahu manna alaina bil iman bimajad bihi anbiya'u min asrarihi rabbaniyah, dan aku memohonkan, aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ia telah mengurniai atas kami dengan mengimani barang ditingkatkan oleh para nabi Allah dan segala wali-wali Allah daripada segala rahasianya Allah yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutabatis sunnatil bahiyatis saniyah, dan yang telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi jari abihi sur, yakni dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepada segala malaikat sedangkan ia masih terkandung dalam tulang belakang ayahnya yang jahir. Wa ala ali washabi wa tabi'ihim min kulli nabiyumun nur, dan atas segala keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi dan segala yang mengikuti akan jalan segala mereka itu daripada tiap-tiap yang masyhur, yang nurani daripada amal-amal nang saleh. Kemudian daripada itu maka berkatalah Syekh As-Siddiq Al-Madani, Khalifah Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermula membaca munakib aulia Allah, itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat. Dia apabila kita membaca munakib, Allah akan menurunkan beberapa rahmat. Arti beberapa tuh banyak rahmat turun, makanya rahmat kita dapat rezeki rahmat, pikiran tenang rahmat, dapat minantu rahmat, dapat suami rahmat, dapat istri rahmat. Itu artinya bila nyabarian Allah termasuk daripada rahmat Allah atas orang yang membacanya.
Barang bermula membaca munakib aulia Allah, itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, serta ditingkatkannya dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang akan munakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran, tahlil, bersedekah dengan sekuasanya. Tetapi hendaklah dengan bersama orang-orang yang banyak. Maka tatkala aku mendengar yang demikian itu daripada riwayat tersebut, maka sukalah hatiku mengerjakan sekedar yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pemahamanku yang babal. Ini serta aku himpunkan akan setengah daripada guruku, yaitu Sayyidi Muhammad Seman Al-Madani, ahli syariat wat tarikat wal hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa hendak jarak ke kubur Rasulullah, padahal ia tidak minta izin kepadanya si Seman, niscaya adalah jarahnya itu sia-sia jikalau sah padanya sekalipun. Dan adalah tabiat si Seman dan ada tabiatnya si Seman radhiyallahu anhu, yaitu kasih sayang kepada orang yang talabul ilmi, kepada orang-orang yang alim, dan kepada orang-orang yang salih, dan kepada segala orang-orang yang fakir dan miskin, dan lagi pula suka berhadam kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah daripada orang-orang yang alim, orang-orang yang salih, daripada segala orang-orang yang awam dan khawas. Dan ada tabiat si Muhammad Saman radhiyallahu anhu itu ketika masih kecilnya hingga sampai had mursidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya. Lagi pula mengakalkan musyahadah wujud dan murakabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah yang tidur ia daripada ketika malam hari, melainkan sedikit juga atasnya. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang yang sakit. Dan apabila dekat sahur, maka ia bangun daripada tidurnya lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu lalu ia sembahyang subuh berjemaah dengan orang-orang yang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segalah, maka bangkitlah ia sembahyang sunat isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terabdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu tadi itu membanyakkan puasa sunat, membanyakkan riada, menjauhi daripada lezat dunia, hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu adalah halnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yakni tempat makan makanan, karena dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat ia makan seolah-olah tidak dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya yang membaca Quran daripada waktu kecil,
lalu dihabarkan oleh orang tuanya daripada hal ehwal anaknya Tuan Si Muhammad Saman itu tersebut, maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, tiadalah sakda dari dan ragu lagi bahwasanya ia adalah wali Allah, tidak ikhtilaf lagi antara segala ulama. Dan apabila si Muhammad Saman radhiyallahu anhu melihat orang tuanya memakai pakaian yang indah-indah atau memakai pakaian yang ditegak oleh hukum syara, maka dikatanya kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tidaklah suka Tuhan kita kepada orang yang bersuka-suka di dalam dunia ini. Demikianlah hal ehwalnya di masa kecil, yakni sebelum balik. Syahdan adalah hal Tuan Si Muhammad Saman itu selalu di dalam zikrullah. Siang dan malam dia suka ujlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia. Dan suka ia khalwat, dan ia melajimkan jarah ke baki, yakni ke tempat kuburan segala istri-istri Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjid pada tiap-tiap hari, lalu berzikir, ia membaca Quran di tempat itu. Dan adalah hal Tuan Si Muhammad Saman pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tarikat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Si Muhammad Saman di dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Muhammad Saman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah daripada hadrat Rasul menyuruh untuk menjahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kejahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Muhammad Saman di dalam negeri Madinatul Rasul, maka sekalian orang yang datang daripada beberapa negeri yang mengambil tarikat kepadanya, dan orang-orang yang datang kepadanya daripada raja-raja, orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan lainnya. Manakala datang kiriman itu, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya si Saman. Maka berkatalah Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan kamu mungkar kepada ahli Madinah yang mungkar mereka kepadaku di zaman sekarang, daripada sebab sangat jahirku di dalam negeri Madinatul Rasul ini. Tiada seseorang daripada aulia Allah yang sangat jahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kejahiranku ini. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyak orang Madinah ini yang tersesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, ujar Sidin, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma rahmata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma adbur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuklah jumlah martabat padilah kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap selesai salat subuh
4 kali berturut-turut tidak dapat disalangi dengan perkataan dunia. Dan lagi wasiat Tuan Si Muhammad Saman radhiyallahu anhu, lazimkanlah oleh kamu hai segala muridku sembahyang 5 waktu berjemaah dan sembahyang Jumat dan membanyakan akan zikrullah uduan pagi, wasian sore, kiaman berdiri, wakudan duduk, wala junubi dan atas berbaring. Dan lazimkanlah suhud wahdatul af'al dan wahdatul sifat, wahdatul jad dan murakabah, dan membanyakan akan membaca Quran dan salawat atas Nabi Muhammad SAW, dan membanyakan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolong hamba Allah ketika mendapat kesusahan, baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Karena segala yang tersebut itu sangat memberi bakat di dalam hati, menambah kekuatan di dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi wasiat Tuan Si Muhammad Saman kepada segala muridnya, sugianya kamu membanyakan si bersahabat fakir dan miskin. Bersahabat fakir dan miskin, melazimkan yakni bersama-sama dengan mereka di dalam segala hal, karena yang demikian itu menambah juhud yakni benci akan pekerjaan dunia, dan lagi pula memberi pasak akan sifat-sifat qanaah yakni cukup dengan barang yang dikurniakan kepadanya, dan yakni cukup dengan barang yang dikurniakan kepadanya Tuhan kita. Dan setengah daripada perkataan Tuan Si Muhammad Saman radhiyallahu anhu, bukan yang bernama guru itu mengerasi muridnya mengerjakan ibadah, tetapi dia hendaklah yang bernama guru itu menaikkan muridnya daripada satu martabat kepada martabat yang lain. Artinya daripada kasih kepada dunia kepada benci kepada dunia, dan daripada jahilnya kepada mengetahuinya, dan daripada tamaknya kepada qanaahnya yakni kepada cukupnya, dan daripada segannya kepada kuatnya mengerjakan ibadahnya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Si Muhammad Saman radhiyallahu anhu, barang siapa mengambil tarikat kepadaku serta mengamalkan, niscaya pasti didapatnya daripada pasti ia dapat rasa makjub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah akal yang besariah diganti dengan akal yang bersifat rabbani, yakni diambil oleh Allah kan rasa punya wujud dan sifat, dan af'al diganti dengan rasa adamu makhdah, adamu asma, yakni tidak punya wujud sifat dan af'al, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang wujud hakiki, jikalau tidak ada dapat rasa makjub itu pada awal umurnya, niscaya akan dapat pada akhir umurnya daripada waktu hendak sakaratul maut. Dan lagi pula diluaskan oleh Allah akan rezekinya yang halal dan nampak. Dan setengah daripada perkataan Tuan Si Muhammad Saman adalah perkataan ini seperti perkataan Tuan Si Abdul Qadir Al-Jilani. Barang siapa yang menyurahkan daku ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali ketika ada kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolong akan dia. Dan perkataan dari Tuan Si Muhammad Saman segala dan perkataan daripada Tuan Si Muhammad Saman segala kami, hai segala aulia Allah, tidaklah kami mati, melainkan hanya kami berpindah dari
daripada negeri yang jahir kepada negeri yang tersembunyi. Apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu jarak ke kubur kami, serta kamu membaca Quran dan berzikir, maka ketika itu kami dengar, kami lihat, duduklah kami beserta kamu dengan membaca Quran dan berzikir. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila dari fa khabajan naqlahu wa naimus sarmad. Artinya, hai segala nabi Allah dan aulia Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal daripadanya, bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain. Maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Dan setengah daripada perkataan Tuan Si Muhammad Saman radhiyallahu anhu, alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selagi aku masih dalam perut ibuku, serta aku dipeliharanya. Dan setengah daripada perkataan Tuan Si Muhammad Saman itu, barang siapa makan makanan kami, maka masuklah ke dalam surga. Barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, niscaya ia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sah dan adalah hal Tuan Si Muhammad Saman itu ketika dia mengabarkan beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dan sebab mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Insi wal Jinni, tatkala Sayyidul Insi wal Jin tatkala mendapat nikmat tatkala mendapat nikmat dan sebab menjunjung firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, hadis binikmati rabbika, artinya habarkan olehmu wahai Muhammad dengan nikmat Tuhanmu yang diberikan kepadamu. Dan setengah daripada perkataan Tuan Si Muhammad Saman radhiyallahu anhu, aku dikurniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunggu pintu hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripadanya kurnianya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang hingga kepada orang kufur sekalipun. Alhamdulillah, tiada dijadikannya sebagai bala bagi mereka. Adalah yang tersebut di dalam muhtasar ini setengah daripada karamat, setengah daripada karamatnya Tuan Si Muhammad Saman. Jikalau engkau hendak mengetahui segala karamatnya yang lain daripada ini, maka lihatlah di dalam munakib yang besar daripada ini. Karena karamat Tuan Si Muhammad Saman itu tidak terhingga baknya, tapi aku sebutkan dalam muhtasar ini hanya sebagian daripada karamat Tuan Si Muhammad, daripada karamatnya, supaya senang bagi orang yang mendengarkannya, lagi pula supaya turun rahmat atas orang mendengarkannya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ainda zikril auliya itanjilur rahmat." Artinya membaca hikayat karamat aulia itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Mencukupilah setengah muhtasar ini bagi orang yang mentasdiqkan, membenarkan akan dia semen. Sah dan adalah nama Tuan Si Muhammad Saman itu daripada Lauhul Mahfuz. Setengah daripadanya Wajrahmadi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Tabqat bagi Sayyid Ahmadus Sarnubi. Maka lihatlah di dalam kitab Tabqatnya, yaitu setengah daripada karamat Tuan Si Muhammad Saman
yang dihabarkan oleh Muprin bin Abdul Muin dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega sangat hitam. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir keram, maka aku sangat khawatir takut, sehabis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali. Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang yang berjalan di atas air, datang ke kapalku, seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan setengah daripada karamat Tuan Si Muhammad Saman, yaitu yang dihabarkan oleh seorang laki-laki yang saleh lagi juhud, Maulana Syekh Idris At-Takaki, ketika aku hendak berlayar ke negeri Sulis untuk pergi haji ke Baitullah dan ziarah ke kubur Rasulullah dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang hampir pecah. Maka aku serulah 3 kali, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Maka dengan berkat karamat Tuan Si Muhammad Saman, turunlah kapalku dengan tenang dari atas karang itu, padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka aku ucap alhamdulillah. Setelah datang aku ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Si Muhammad Saman beberapa lama. Ketika aku hendak ke Makkatul Musarafah, aku menghadapi Tuan Si Muhammad Saman, lalu aku habarkan akan dia, hai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat zalim, lagi suka memaksa mengambil harta orang. Apa juga asma Allah yang dapat menolak dari kezalimannya itu? Maka jawab Tuan Si Muhammad Saman, sebutlah olehmu namaku 3 kali. Maka aku ulangi pertanyaan itu 3 kali, jawabannya itu tetap seperti itu juga. Maka diketahuinya perasaan hatiku dan dikatanya, apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali, maka dilepaskan oleh Allah kapalmu dari kepecahan. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Si Muhammad Saman dan aku cium kedua tapak kakinya serta aku berkata, hai tuanku, cukuplah pengajaran tuanku itu kepada hamba. Kemudian aku ke Makkatul Musarafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Apabila datang suatu kejahatan dari raja, maka sebutlah nama Tuan Si Muhammad Saman dengan perlahan-lahan 3 kali. Maka dengan berkat karamat Tuan Si Muhammad Saman, terlepaslah aku dari kejahatannya. Dan setengah daripada karamat Tuan Si Muhammad Saman adalah yang dihabarkan oleh Muhammad Saleh As-Sahabi. Ketika aku di Makkatul Musarafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat khawatir. Kemudian setelah habis ikhtiar, aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Si Muhammad Saman hingga datang keselamatan. Waj'al lana min kulli daikin faraja wa kullu hammi wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak membaca lagi, tiba-tiba aku lihat Tuan Si Muhammad Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulangi olehmu beberapa kali. Maka aku ulangilah bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat karamat Tuan Si Muhammad Saman. Tuan Si Muhammad Saman dan setengah daripada karamat Tuan Si Muhammad Saman radhiyallahu anhu
Dari si Abdullah Al-Basri dipitnah melakukan perbuatan yang salah, dirantai di penjara, dan dia dipenjara dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 likur bulan Ramadan, pada malam 27 likur bulan Ramadan, Makatul Musarapa di tempat yang bernama Badrus Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawasul si Muhammad Seman hingga sampai ya Rabbi waghfir lil Ubaidil Jani Muhammadis Syahir bisamman. Lalu ia berteriak sehabis-habis suaranya, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya, maka dirantai orang kembali hingga 3 kali di dalam 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawasul tersebut tiap itu pula jatuh rantai daripada lehernya. Dan akhirnya diketahui orang ia adalah murid dari Tuan Si Muhammad Seman, maka ia dibebaskan dari penjara, diberi hadiah. Ketika duduk di pintu Jadah pamannya yaitu pembantu masjid Mekah, pintu yaitu ketika ia duduk di pintu Jadah pamannya yaitu pintu masjid Mekah, ditanya orang, apa yang engkau lihat waktu engkau di dalam penjara? Maka dijawabnya, setelah aku berteriak ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali, maka aku lihat Tuan Si Muhammad Saman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Aku tersungkur dan aku lupa diri. Manakala aku sadar, aku lihat rantai sudah jatuh dari leherku dengan berkat Tuan Si Muhammad Saman. Dan setengah daripada karamat Tuan Si Muhammad Saman, Muhammad Saman adalah yang dihabarkan oleh seorang laki-laki dari Madinatul Rasul setelah aku keluar dari negeri Rum bersama-sama 10 orang bertunggangan kuda. Ketika sampai di tepi hutan, kami bertemu dengan beberapa orang yang hendak menyamuk kami. Mereka semuanya berkuda lengkap dengan senjata. Maka kami sangat susah, tiada dapat berlepas daripada mereka, hingga tawajuhlah kami kepada Tuan Si Muhammad Seman. Dan kami berseru kepadanya, ya Saman, ya Saman, ya Saman 3 kali. Maka tiba-tiba kami lihat Tuan Si Muhammad Saman di atas kuda putih. Padahal ia menutup mulutnya dengan kain putih, memberi isyarat dengan tangannya menyuruh kami berjalan. Maka berjalanlah kami dan mereka tidak mengikuti kami berkat karamat Tuan Si Muhammad Saman. Maka inilah sebagai daripada karamat Tuan Si Muhammad Saman sama ketika lagi hidupnya, supaya suka orang yang mendengar hikayat karamatnya. Dan jikalau engkau hendak mengetahui akan karamat Tuan Si Muhammad Saman setelah wafatnya, itu semua tersebut di dalam kitab Manaqibul Kubra. Dan setengah daripada karamat Tuan Si Muhammad Saman yang didapat oleh Syekhina wa Ustazina wa Wasina illallah ta'ala arif billah Tuan Haji Muhammad Akib bin Haji Hasanuddin di dalam negeri Palembang adalah Al-Fakir menanggung utang 1060 ringgit banyaknya, dan tidak ada satu jalan pun untuk melepaskan daripada utang Al-Fakir itu dengan menanggung itu selama lebih dari 3 tahun. Karena itu Al-Fakir tidak ada pikiran lain siang dan malam selain memikirkan utangnya itu sampai mengeluarkan air mata. Hingga pada suatu hari Fakir menangis dan berkata kepada dirinya, jikalau Tuan Si Muhammad Saman itu benar-benar kutub yang mempunyai karamat yang besar, niscaya Allah melepaskan aku daripada utangku ini. Maka setelah ia belum sampai setahun dari perkataan itu, sudah dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada utangnya berkat daripada karamat Tuan Si Muhammad Saman. Dan lagi setengah daripada karamat Tuan Si Muhammad Saman itu, jikalau ada hajat kita, hajat dunia ataupun hajat akhirat, mendapat kesukaran
maka tawajuh hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita membaca tawasul dengan karamat Tuan Si Muhammad Seman, niscaya jadi mudahlah serta segera mujarab. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah, itu dua syarat. Yang pertama, hati kita yakin. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah wali Allah, sekali-kali tidak syak padanya. Dan yang kedua, jangan mungkar kita kepada kewalian. Jikalau ada pekerjaan itu bertentangan pada zahirnya sekalipun, janganlah mungkar etikat kita kepadanya. Jikalau dua syarat ini tidak ada, maka tidaklah akan memperoleh suatu karamat daripadanya sekalipun berhadam kepadanya 100 tahun. Sah dan artinya jaga-jaga. Tuan Si Muhammad Seman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada Hijriah Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, dan diwafatkan Si Muhammad Seman radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi Muhammad SAW, hari Rabu 2 Zulhijjah Al-Mubarakah, dimakamkan di Baqi berhampiran dengan kuburan segala istri Rasulullah SAW. Ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca munakib Tuan Si Muhammad Seman ini pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang yang banyak, membaca Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dia hadiahkan palanya kepada Syekh, kepada Tuan Si Muhammad Seman, apalagi jika dikerjakan pada hari ketika wafatnya, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal, lagi diberi kaya, lagi Allah akan menyampaikan segala hajat dunia daripada hajat dunia dan hajat akhirat. Dapat ulun sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.